Apa yang akan terjadi jika Anda mencoba melakukan 3 amalan kecil, tapi sangat dahsyat ini, hanya dalam waktu 3 hari? Amalan yang hanya dilakukan setelah sholat duha, yang bisa mengubah hidup Anda secara mengejutkan. Bayangkan, dalam waktu sesingkat ini, Anda bisa merasakan kedamaian hati yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Bahkan mendapatkan solusi dari masalah yang selama ini terasa berat. Tertarik untuk tahu apa yang akan terjadi? Ikuti perjalanan ini, karena hasilnya mungkin jauh lebih besar dari yang Anda bayangkan. Bab 1. Menghargai duha dan menyambut rahmat. Ketika fajar menyingsing, hati kita seringkali dipenuhi oleh berbagai kesibukan yang menanti untuk diselesaikan. Namun ada satu momen yang begitu berharga di setiap hari yang mungkin kerap kita lewatkan tanpa kita sadari, yaitu waktu setelah sholat duha. Duha meskipun sering dianggap sebagai ibadah ringan, sesungguhnya memiliki makna yang sangat dalam. Inilah waktu di mana kita, sebagai hamba, berdiri di hadapan Tuhan dengan penuh pengharapan, menyambut segala karunia dan rahmat-Nya yang melimpah. Ketika kita melaksanakan sholat duha, kita sedang mempersiapkan diri untuk menerima rezeki dan berkat-berkat yang tak terhingga, yang datangnya bisa jadi tidak kita duga. Seringkali kita terlalu fokus pada dunia luar, mengejar kebahagiaan dalam bentuk materi atau pencapaian. Namun lewat duha, kita diingatkan bahwa sumber kebahagiaan sejati adalah kedekatan kita dengan Allah. Ketika kita melaksanakan duha, kita bukan hanya sekadar melakukan gerakan fisik, tetapi kita juga menguatkan ikatan batin dengan Sang Pencipta. Ini adalah waktu yang begitu istimewa, di mana kita mengungkapkan rasa syukur kita atas segala yang telah diberikannya, serta memohon kepadanya agar diberi petunjuk dan keberkahan dalam setiap langkah hidup. Bayangkan, setelah sholat duha, hati kita terasa lebih ringan, seolah-olah beban dunia yang selama ini kita pikul sedikit demi sedikit terangkat. Ada perasaan damai yang menyelubungi, seperti ada sebuah pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi segala permasalahan. Setiap gerakan dalam sholat duha membawa kita lebih dekat kepadanya, dan melalui kesederhanaan ibadah ini, kita merasakan sebuah kedamaian yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Inilah saat di mana kita mulai membuka hati untuk menerima rahmat-Nya yang tiada henti. Namun, terkadang kita lupa untuk menyadari bahwa duha bukan hanya sekadar ritual, tetapi lebih dari itu. Duha adalah sebuah bentuk pengingat bahwa kita sebagai umat harus selalu berada dalam keadaan penuh rasa syukur dan rendah hati. Dengan melaksanakan duha, kita juga membuka diri kita untuk lebih peka terhadap segala bentuk nikmat yang diberikan oleh-Nya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Ketika kita memulai hari dengan duha, kita sebenarnya sedang menyelaraskan diri kita dengan kehendak Tuhan. Dan itu adalah awal dari segala kebaikan yang akan datang. Dari sinilah perjalanan kita dimulai. Kita belajar untuk tidak hanya melihat duha sebagai kewajiban, tetapi sebagai sebuah kesempatan untuk merasakan kedekatan dengan Allah. Jika kita dapat merasakan kedamaian dan keberkahan dalam setiap langkah kita, maka kita pun akan mampu melihat segala hal dengan mata hati yang lebih jernih. Dan pada saat itulah kehidupan kita mulai dipenuhi dengan rahmat yang lebih besar. Duha mengajarkan kita untuk tidak hanya mengejar dunia, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, yang sejatinya adalah sumber segala kebaikan dalam hidup ini. Bab 2. Amalan 1. Membaca istighfar 100 kali. Setelah melaksanakan duha, langkah selanjutnya dalam perjalanan kita adalah mengamalkan istighfar dengan membaca astagfirullah sebanyak 100 kali. Amalan ini, meskipun terdengar sederhana, memiliki kekuatan yang luar biasa. Istighfar adalah pintu pengampunan dan kedamaian, sebuah cara kita untuk membersihkan hati dan diri dari segala dosa yang mungkin kita lakukan, baik yang disengaja maupun tidak. Melalui istighfar, kita mengakui ketidaksempurnaan diri kita di hadapan Allah, dan dengan tulus memohon ampun atas segala kesalahan yang telah kita perbuat. Saat kita mengucapkan istighfar, sebenarnya kita sedang melakukan dua hal penting. Pertama, kita menyucikan hati kita dari noda-noda yang menghalangi kedekatan kita dengan Allah. Dan kedua, kita memohon keberkahan yang datang dengan pengampunannya.
Dalam setiap lafaz astagfirullah, kita seolah mengundang cahayanya untuk memasuki ruang hati yang kadang terasa gelap. Ketika kita berserah kepadanya dan memohon ampun, Allah yang Maha Pengampun akan membukakan pintu-pintu rahmat dan keberkahan yang tak terduga. Sebagai manusia, kita tak lepas dari dosa dan kesalahan. Namun Allah membuka kesempatan bagi kita untuk kembali kepadanya melalui istighfar. Hal ini bukan hanya tentang meminta ampun atas dosa, tetapi juga tentang membersihkan jiwa agar bisa menerima lebih banyak kebaikan. Kita tak tahu apa yang mungkin kita lakukan di luar kesadaran kita. Ungkapan-ungkapan yang menyakiti hati orang lain, atau tindakan-tindakan yang melukai diri sendiri dan orang sekitar. Dengan istighfar, kita membuka ruang bagi diri kita untuk merefleksikan dan memperbaiki diri, sembari terus mengingat bahwa Allah sangat dekat dan siap memberikan ampunan kepada hamba-Nya yang bersungguh-sungguh. Setiap kalimat istighfar yang kita ucapkan seakan menjadi jalan keluar dari kebuntuan hidup. Ada ketenangan yang datang setelah kita memohon ampun, seolah-olah beban hidup yang terasa berat mulai terasa lebih ringan. Terkadang masalah yang kita hadapi bisa tampak semakin besar, namun dengan istighfar kita merasa ada kekuatan yang datang dari dalam diri kita. Itulah kekuatan dari pengampunan Tuhan. Di dalamnya terdapat ketenangan yang memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana. Melalui amalan istighfar ini, kita mulai memahami bahwa jalan menuju kedamaian bukanlah tanpa perjuangan. Kadang-kadang kita harus melalui proses pembersihan hati terlebih dahulu. Namun ketika kita tulus dalam memohon ampun, kita akan merasakan betapa besarnya kasih sayang Allah. Ketika kita memulai hari dengan duha dan diikuti dengan istighfar, kita tidak hanya membersihkan diri dari dosa, tetapi juga membuka pintu-pintu keberkahan yang akan mengalir dalam hidup kita, membawa ketenangan, kebahagiaan, dan solusi bagi setiap masalah yang kita hadapi. Dengan dua amalan ini, duha dan istighfar, kita sedang menata fondasi kehidupan yang lebih baik. Kedamaian dalam hati akan muncul, rezeki akan datang dari arah yang tak terduga, dan hubungan kita dengan Allah akan semakin dalam. Ini adalah awal dari perjalanan panjang menuju kehidupan yang penuh berkah. Jangan anggap sepele amalan-amalan ini, karena meskipun terlihat sederhana, efeknya bisa sangat besar bagi hati yang mau terbuka dan menerima cahayanya. Hebra bab 3, amalan 2, membaca ayat kursi dan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Setelah memulai hari dengan duha dan istighfar, amalan kedua yang kita akan lakukan adalah membaca ayat kursi dan 3 surah pendek yang sangat mulia. Surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ketika kita memulai amalan ini, kita menyadari bahwa setiap ayat yang kita baca bukan hanya sekadar rangkaian kata, melainkan sebuah doa dan perlindungan yang datang langsung dari Allah. Ayat kursi yang dikenal dengan keutamaannya dalam menjaga diri dan keluarga dari gangguan apapun, memiliki kekuatan yang luar biasa untuk menenangkan jiwa dan memberikan perlindungan dari kejahatan dunia. Ayat kursi ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah satu-satunya yang maha kuasa. Tidak ada yang bisa menandinginya. Ia yang menguasai langit dan bumi, yang menjaga segala sesuatu di dalamnya. Saat kita membaca ayat kursi, kita seakan memasuki dunia yang penuh dengan ketenangan dan keyakinan. Kita dikelilingi oleh perlindungannya yang menyeluruh, yang tak hanya terbatas pada dunia fisik, tetapi juga spiritual. Ini adalah cara kita menyandarkan segala urusan kita hanya kepadanya, memohon perlindungan dari segala bentuk keburukan yang mungkin datang dalam hidup. Selain ayat kursi, kita juga akan membaca surah Al-Ikhlas yang menyatakan tauhid dan keesaan Allah yang tidak ada bandingannya. Surah ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, serta untuk menguatkan hubungan kita dengannya. Membaca Al-Ikhlas adalah pengingat bahwa segala sesuatunya adalah milik Allah dan bahwa kita hanya hamba yang berusaha memahami dan mendekatkan diri padanya. Begitu pula dengan surah Al-Falaq dan An-Nas, yang keduanya memohon perlindungan dari Allah dari segala bentuk kejahatan, baik yang datang dari makhluknya, dari jin, dari manusia, maupun dari yang tersembunyi. Ketika kita membaca ketiga surah ini, hati kita seakan dibersihkan dari segala rasa khawatir dan takut.
Setiap kali kita memohon perlindungan kepada Allah, kita semakin dekat dengannya, merasakan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Semua ketakutan dan kecemasan yang mungkin kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, perlahan-lahan hilang, digantikan dengan rasa aman dan tentram. Kita merasa dilindungi dan kehidupan kita mulai dipenuhi dengan rasa percaya diri yang datang dari keyakinan bahwa Tuhan selalu bersama kita. Amalan membaca ayat kursi dan 3 surah ini mengajarkan kita untuk tidak hanya sekadar berlindung kepada Allah, tetapi juga untuk selalu meneguhkan iman dan takwa kita dalam setiap aspek kehidupan. Dengan membaca ayat-ayat ini setiap hari, kita mengingatkan diri kita bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah takdir Allah, dan kita hanya perlu menjalani hidup dengan penuh ketenangan dan tawakal. Amalan ini adalah bentuk penyerahan diri kita kepada kehendak Allah, serta sebuah cara untuk menjaga hati kita tetap bersih dan penuh harapan. Dengan amalan kedua ini, kita semakin menyadari bahwa hidup yang penuh berkah dimulai dari hati yang bersih dan penuh keimanan. Ayat kursi dan 3 surah pendek ini memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Tidak hanya untuk melindungi diri kita, tetapi juga untuk membuka pintu-pintu kebahagiaan, kedamaian dan rezeki yang selama ini kita harapkan. Dengan terus menjaga amalan ini, kita semakin merasakan bahwa Allah senantiasa bersama kita, memberikan segala yang terbaik untuk hamba-hambanya yang selalu berusaha mendekatkan diri kepadanya. Bab 4. Amalan 3. Sedekah seikhlasnya. Amalan ketiga yang akan kita lakukan setelah duha dan membaca ayat-ayat perlindungan adalah sedekah. Namun sedekah yang dimaksud bukanlah hanya sekadar memberi uang atau harta. Sedekah yang dimaksud di sini adalah sedekah dari hati yang ikhlas, tanpa pamrih, tanpa mengharap balasan, dan tanpa merasa terpaksa. Memberikan dengan penuh kesadaran bahwa apa yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah. Ketika kita memberi, kita sebenarnya sedang membersihkan harta kita dari rasa keserakahan dan membuka pintu untuk mendapatkan keberkahan yang jauh lebih besar. Sedekah memiliki kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Allah berjanji bahwa setiap harta yang kita keluarkan di jalannya, baik itu dalam bentuk uang, makanan, tenaga, atau bahkan senyuman, akan digantikan dengan yang lebih baik. Apa yang kamu sedekahkan, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Itulah janjinya yang pasti. Namun bukan hanya soal mengganti dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk kedamaian, ketenangan hati, dan keberkahan dalam hidup yang tak terhingga. Ketika kita memberi, kita juga sebenarnya memberi kesempatan bagi diri kita untuk merasakan kebahagiaan yang datang dari berbagi. Dalam dunia yang seringkali terasa penuh dengan ketidakpastian, memberi adalah cara kita mengingatkan diri bahwa kebahagiaan tidak diukur dari seberapa banyak yang kita kumpulkan, tetapi seberapa banyak yang bisa kita bagikan. Dalam memberi, kita merasakan kedamaian yang datang dari mengetahui bahwa harta yang kita miliki bukan milik kita selamanya, tetapi adalah amanah yang harus disalurkan dengan bijaksana. Sedekah tidak selalu berarti memberi dalam bentuk uang. Sedekah bisa datang dalam berbagai bentuk, memberikan ilmu, membantu seseorang yang membutuhkan, atau bahkan hanya sekadar mendengarkan dan memberi perhatian kepada orang yang sedang kesulitan. Semua itu adalah bentuk sedekah yang akan mendatangkan kebaikan bagi kita di dunia dan akhirat. Ketika kita memberi dengan tulus, kita akan merasakan kepuasan batin yang luar biasa. Kebaikan yang kita lakukan, sekecil apapun itu, akan kembali kepada kita dalam bentuk yang tak terduga. Dengan melaksanakan amalan sedekah ini, kita akan merasakan sebuah perubahan dalam diri kita. Kita tidak lagi merasa terikat dengan dunia ini dan harta yang kita miliki. Sebaliknya, kita merasa lebih ringan, lebih lapang, karena kita tahu bahwa Allah akan mengganti segala yang kita berikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat. Dalam memberi, kita membuka pintu-pintu rezeki yang mungkin sebelumnya tertutup dan menyaksikan bagaimana keberkahan Allah mengalir dalam hidup kita dengan cara yang tak terduga. Ketiga amalan yang telah kita lakukan selama 3 hari ini, duha, istighfar, dan sedekah, adalah langkah-langkah kecil yang dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Ketika kita melaksanakan amalan ini dengan penuh kesungguhan dan ketulusan, kita akan merasakan betapa dekatnya Allah dengan kita.
kita akan merasakan kedamaian dalam setiap langkah, kekuatan dalam setiap ujian, dan keberkahan dalam setiap rezeki. Dan yang lebih penting lagi, kita akan merasakan kedekatan yang lebih mendalam dengan Sang Pencipta, yang akan senantiasa membimbing dan melindungi kita dalam setiap perjalanan hidup ini. Bab 5. Meningkatkan kualitas sholat dan kesabaran. Setelah kita menyelesaikan 3 amalan penting setelah duha, ada satu aspek kehidupan yang tak kalah penting untuk diperhatikan, yakni kualitas sholat dan kesabaran dalam menghadapi kehidupan. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas harian, melakukan sholat dengan terburu-buru dan tanpa kehadiran hati yang sepenuhnya. Namun sesungguhnya, sholat adalah kesempatan yang sangat berharga untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk merasakan kedamaian batin, dan untuk menenangkan hati yang seringkali diliputi kegelisahan. Meningkatkan kualitas sholat bukan hanya tentang memperpanjang waktu ruku atau sujud, tetapi juga tentang keikhlasan dan kesadaran penuh dalam setiap gerakan. Sholat seharusnya menjadi waktu di mana kita benar-benar hadir bersama Allah, merasakan kebesarannya, dan menyadari betapa kecilnya diri kita di hadapannya. Dalam setiap bacaan, setiap gerakan, dan setiap doa yang kita ucapkan, kita diajak untuk menyelaraskan jiwa dan raga dengan kehendaknya. Namun, untuk mencapai kualitas sholat yang baik, dibutuhkan latihan dan kesabaran. Kadang-kadang, pikiran kita seringkali teralihkan saat sedang melaksanakan sholat. Namun, hal ini adalah bagian dari proses. Jangan merasa kecewa jika terkadang kita merasa sholat kita belum sepenuhnya khusyuk. Proses menuju kesempurnaan memang tidak mudah, tetapi dengan kesabaran dan usaha yang terus-menerus, Allah akan mengaruniakan ketenangan dan kedamaian dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Seperti halnya amalan lainnya, kunci dari sholat yang berkualitas adalah keikhlasan dan ketekunan. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari, kesabaran adalah kunci untuk menghadapi segala ujian yang datang. Hidup ini tidak selalu mulus, dan kita pasti akan menghadapi tantangan yang tak terduga. Namun, melalui kesabaran, kita belajar untuk tetap teguh dan tidak mudah menyerah. Allah berjanji dalam Al-Quran bahwa setiap kesabaran akan diganjar dengan pahala yang besar dan bahwa Dia akan selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang sabar. Tidak ada ujian yang melebihi kemampuan kita, dan Allah selalu memberikan bantuannya kepada kita di saat-saat yang kita butuhkan. Meningkatkan kesabaran bukanlah hal yang mudah, terutama ketika kita menghadapi kesulitan yang berat. Namun kita harus selalu ingat bahwa setiap ujian yang datang adalah peluang untuk kita tumbuh dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita sabar dalam menghadapi setiap cobaan, kita juga semakin mendalami makna kehidupan ini, bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari takdirnya yang terbaik untuk kita. Kesabaran mengajarkan kita untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan berusaha dengan penuh keikhlasan, tanpa terlarut dalam amarah atau kebingungan. Dengan mengintegrasikan kualitas sholat yang lebih baik dan kesabaran yang lebih dalam, kita tidak hanya meningkatkan ibadah kita, tetapi juga memperkuat karakter kita sebagai hamba Allah yang penuh keteguhan dan keimanan. Melalui keduanya, kita belajar bahwa hidup ini adalah perjalanan panjang yang harus dilalui dengan penuh tawakal kepada Allah, sambil terus berusaha memperbaiki diri dan menjaga hubungan kita dengannya. Semoga dengan terus berlatih dan berusaha meningkatkan kualitas ibadah dan kesabaran kita bisa merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang datang dari kedekatan kita dengan Allah. Dan pada akhirnya kita akan menemukan bahwa keberkahan dan rezeki yang kita cari selama ini datang dengan cara yang penuh rahmat dan kasih sayangnya. Bab 6. Memahami makna tawakal dalam setiap langkah. Setelah kita melaksanakan amalan-amalan yang telah dibahas, satu konsep penting yang perlu kita tanamkan dalam diri adalah tawakal. Tawakal bukan sekadar pasrah dan membiarkan segala sesuatu terjadi begitu saja, tetapi merupakan sebuah bentuk ikhtiar yang diiringi dengan penyerahan total kepada Allah. Tawakal adalah kepercayaan penuh bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik itu kebahagiaan atau ujian, adalah bagian dari takdir yang terbaik bagi kita, yang telah ditentukan oleh Allah dengan penuh kebijaksanaan.
Tawakal mengajarkan kita untuk berusaha semaksimal mungkin, namun tanpa terikat pada hasil yang kita inginkan. Kita memberikan yang terbaik dalam setiap usaha kita, dan kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa apapun yang terjadi, itulah yang terbaik bagi kita. Dalam setiap langkah yang kita ambil, kita harus selalu mengingat bahwa Allah adalah sumber segala kekuatan dan petunjuk. Tawakal adalah bentuk keteguhan hati kita untuk tetap bergerak maju, meskipun kita tidak selalu tahu apa yang akan terjadi di depan. Kadang-kadang kita merasa terjebak dalam keraguan dan ketakutan akan masa depan. Kita seringkali merasa cemas tentang apa yang akan datang. Apakah usaha kita akan membuahkan hasil atau justru sebaliknya? Namun tawakal mengajarkan kita untuk menghilangkan kecemasan itu dan menggantinya dengan keyakinan yang teguh. Kita harus percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Tawakal adalah keseimbangan antara usaha dan ketundukan, antara kerja keras dan penyerahan diri kepada kehendak-Nya. Tawakal juga mengajarkan kita untuk menerima apapun yang terjadi dengan lapang dada. Ketika hasil dari usaha kita tidak sesuai dengan yang diharapkan, tawakal mengingatkan kita bahwa itu bukanlah kegagalan, melainkan bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita, dan terkadang apa yang kita anggap buruk sebenarnya adalah yang terbaik dalam jangka panjang. Setiap ujian yang kita hadapi, setiap kegagalan yang kita rasakan adalah cara Allah untuk menguatkan kita dan mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar di masa depan. Memahami dan mengamalkan tawakal dalam hidup kita membawa kedamaian yang luar biasa. Kita tidak lagi merasa tertekan oleh ekspektasi dunia karena kita tahu bahwa hasil akhir adalah urusan Allah. Yang kita bisa lakukan adalah berusaha dan berdoa, menyerahkan segalanya kepadanya, dan yakin bahwa Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Tawakal juga mengurangi rasa khawatir karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang kita hadapi adalah bagian dari perjalanan menuju kedamaian dan kebahagiaan yang sejati. Tawakal mengajarkan kita untuk hidup dengan hati yang penuh percaya diri dan penuh harapan. Melalui tawakal, kita tidak hanya belajar untuk melepaskan kecemasan, tetapi juga untuk menguatkan hubungan kita dengan Allah. Ketika kita mempercayakan segala urusan kita kepadanya, kita akan merasa tenang dan damai, mengetahui bahwa kita tidak sendirian dalam perjalanan hidup ini. Tawakal adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin yang sejati, dan itu adalah salah satu fondasi penting dalam menjalani kehidupan yang penuh berkah. Bab 7. Berdoa dengan penuh keyakinan. Selanjutnya, setelah kita memahami tawakal, kita memasuki babak penting dalam perjalanan kita, yaitu berdoa dengan penuh keyakinan. Doa adalah senjata utama bagi setiap orang yang beriman. Dalam setiap doa kita menyampaikan segala harapan, kebutuhan dan keinginan kita kepada Allah. Namun doa bukan hanya sekedar permohonan atau harapan. Doa adalah komunikasi langsung dengan Tuhan, sebuah kesempatan untuk membuka hati dan merasakan kedekatan dengannya. Dalam berdoa, keyakinan adalah kunci utama. Kita harus berdoa dengan penuh keyakinan bahwa Allah mendengar setiap doa kita, dan bahwa Dia Maha Kuasa untuk mengabulkan permohonan hamba-Nya. Terkadang, kita merasa doa kita belum terkabul, dan itu bisa membuat kita merasa putus asa. Namun kita harus ingat bahwa Allah mengabulkan doa kita dengan cara yang terbaik, sesuai dengan waktu yang tepat, dan dalam bentuk yang mungkin tidak kita bayangkan sebelumnya. Doa yang tidak segera terkabul bukanlah tanda bahwa Allah tidak mendengar, tetapi mungkin itu adalah caranya untuk mengajarkan kita kesabaran, keteguhan, dan keikhlasan. Berdoalah dengan penuh rasa syukur, meskipun kita masih belum melihat hasilnya. Dalam setiap doa, kita harus mengucapkan terima kasih atas segala nikmat yang telah diberikan Allah, karena sejatinya setiap nafas yang kita hirup adalah anugerah darinya. Ketika kita berdoa dengan rasa syukur, kita membuka pintu-pintu keberkahan yang lebih besar dalam hidup kita. Allah menyukai hamba-Nya yang bersyukur dan berdoa dengan hati yang penuh rasa terima kasih. Doa juga mengajarkan kita untuk tetap rendah hati. Ketika kita berdoa, kita mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang sangat bergantung pada Allah. Kita memohon kepada-Nya bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain, untuk dunia, dan untuk kebaikan yang lebih luas.
Doa membawa kita lebih dekat kepadanya, dan dalam setiap permohonan, kita belajar untuk merendahkan hati dan menerima segala takdir yang telah ditentukan. Berdoalah dengan penuh keyakinan, dan percayalah bahwa Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya yang berdoa dengan tulus. Doa adalah bentuk pengharapan, ketundukan, dan penyerahan diri kita kepadanya. Dengan doa, kita memperkuat hubungan kita dengan Sang Pencipta dan membuka jalan bagi segala keberkahan yang akan datang dalam hidup kita. Bab 8. Menjaga hati dan niat yang ikhlas. Setelah kita memulai hari dengan amalan-amalan yang penuh keberkahan, penting bagi kita untuk selalu menjaga hati dan niat yang ikhlas. Hati adalah pusat segala perbuatan kita, dan niat yang ikhlas adalah penentu kualitas dari setiap amal yang kita lakukan. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan niat yang tulus karena Allah, maka amal kita akan mendapatkan nilai yang lebih tinggi di matanya. Niat yang ikhlas berarti kita melakukan segala sesuatu bukan untuk dilihat atau dipuji oleh orang lain, tetapi semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Sebagai contoh, ketika kita bersedekah, apakah kita melakukannya untuk mendapatkan pujian, ataukah hanya karena kita ingin membantu sesama? Ketulusan hati kita akan terlihat dalam setiap perbuatan kita, dan hanya Allah yang dapat melihat niat dalam hati kita. Niat yang ikhlas akan menjadikan setiap amal kita lebih berarti dan lebih bernilai di matanya. Namun menjaga niat yang ikhlas bukanlah hal yang mudah. Terkadang kita terjebak dalam keinginan untuk mendapatkan pengakuan atau penghargaan dari orang lain. Kita harus terus-menerus memurnikan niat kita, selalu mengingat bahwa segala yang kita lakukan hanya untuk Allah. Jika kita bisa menjaga hati dan niat yang ikhlas, maka setiap amal kita akan mendapat keberkahan yang luar biasa. Allah senantiasa melihat setiap usaha dan ikhtiar kita, dan Dia lebih tahu apa yang ada di dalam hati kita. Selain itu, menjaga hati juga berarti kita harus selalu menghindari perasaan iri, dengki, atau rasa sombong dalam diri kita. Hati yang bersih adalah hati yang mampu menerima segala kekurangan dan kelebihan dengan lapang dada. Ketika kita membersihkan hati dari segala rasa buruk, kita akan merasakan kedamaian yang datang dari dalam diri. Hati yang bersih akan mampu melihat segala sesuatu dengan mata hati yang jernih, tanpa ada prasangka buruk atau perasaan negatif terhadap orang lain. Dengan menjaga hati dan niat yang ikhlas, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ketika hati kita tulus dalam setiap amal, Allah akan senantiasa memberi keberkahan dalam hidup kita. Ingatlah bahwa setiap perbuatan yang dilakukan dengan niat yang ikhlas akan bernilai ibadah di mata Allah. Jangan pernah meremehkan amalan kecil, karena dengan hati yang ikhlas, amalan kecil pun bisa menjadi besar di sisinya. Bab 9. Menyikapi ujian hidup dengan hikmah. Dalam perjalanan hidup ini, tak ada yang lebih pasti selain ujian. Setiap manusia tanpa terkecuali pasti akan menghadapi tantangan dan cobaan dalam berbagai bentuk, baik itu kesulitan materi, kesehatan, hubungan, atau bahkan ujian dalam bentuk perasaan dan pikiran. Namun, di balik setiap ujian yang datang, ada hikmah yang dapat kita ambil jika kita melihatnya dengan mata hati yang jernih. Ujian bukanlah sesuatu yang harus kita takuti, tetapi sebuah cara Allah untuk menguatkan kita dan mendekatkan kita padanya. Ketika ujian datang, kita seringkali merasa cemas, bingung, bahkan merasa putus asa. Namun kita harus selalu ingat bahwa setiap ujian adalah cara Allah menguji iman dan kesabaran kita. Seperti dalam firman-Nya, tidaklah Allah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. QS Al-Baqarah 286. Ujian yang datang mungkin terasa berat, tetapi sesungguhnya Allah tahu batas kemampuan kita, dan Dia tidak akan memberikan ujian yang melebihi kemampuan kita untuk menghadapinya. Dengan meyakini hal ini, hati kita akan merasa lebih tenang dan mampu menghadapi ujian dengan lebih sabar. Ujian dalam hidup juga merupakan kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita diajak untuk merenung dan introspeksi diri. Mengapa hal ini terjadi? Apa pelajaran yang bisa saya ambil dari situasi ini? Setiap ujian yang datang adalah peluang untuk kita lebih mengenal diri kita sendiri, untuk lebih memahami kelemahan dan kekuatan kita, serta untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah.
Sebab saat kita dalam keadaan terhimpit dan merasa tak ada jalan keluar, hanya kepada Allah lah kita bisa berharap dan berserah diri. Saat kita menghadapi ujian, kita juga diajarkan untuk memiliki sikap tawakal yang lebih dalam. Kita berusaha semaksimal mungkin, tetapi pada akhirnya kita menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa Dia akan memberikan jalan terbaik untuk kita. Inilah esensi dari tawakal yang sejati, usaha dan doa yang diiringi dengan keyakinan bahwa segala sesuatu adalah bagian dari rencananya yang lebih besar. Oleh karena itu, setiap ujian harus kita hadapi dengan sabar dan penuh keikhlasan, karena Allah selalu mendampingi hamba-Nya yang berserah diri. Jika kita mampu menyikapi ujian dengan hati yang lapang dan penuh hikmah, maka kita akan merasakan kedamaian yang luar biasa. Allah berjanji bahwa setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan, dan setiap ujian akan diikuti dengan kebahagiaan yang lebih besar. Ujian yang kita hadapi akan menjadi kenangan yang menguatkan, bukan hanya dalam hidup kita, tetapi juga dalam hubungan kita dengan Allah. Kita akan keluar dari ujian tersebut dengan hati yang lebih tenang, lebih bersyukur, dan lebih mendalam dalam iman. Menghadapi ujian dengan hikmah berarti kita tidak hanya fokus pada kesulitan yang ada, tetapi juga pada pelajaran yang dapat kita ambil dari situasi tersebut. Ketika kita mampu melihat setiap ujian dengan perspektif yang benar, kita akan merasa semakin dekat dengan Allah. Ujian yang datang akan menjadi sarana untuk memperkuat iman kita dan membuka hati kita untuk menerima segala takdirnya dengan penuh ikhlas. Bab 10. Meraih keberkahan dengan salat malam dan zikir. Setelah kita melaksanakan amalan-amalan di siang hari dengan penuh ikhlas dan tawakal, kini saatnya untuk melengkapi hari kita dengan ibadah malam yang penuh berkah. Salat malam dan zikir adalah dua amalan yang memiliki keutamaan luar biasa di sisi Allah. Dalam kesunyian malam, kita diberi kesempatan untuk berdialog lebih dekat dengan Allah, memohon ampunan, petunjuk, dan rahmat-Nya. Ini adalah saat yang sangat tepat untuk memperdalam hubungan kita dengan Sang Pencipta, jauh dari gangguan dunia. Salat tahajud sebagai salah satu bentuk salat malam adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir dan memanggil hamba-Nya yang berdoa dan memohon ampunannya. Inilah saat yang penuh kemuliaan, di mana doa-doa kita sangat didengar dan dikabulkan oleh Allah. Salat malam memberikan kita kesempatan untuk berintrospeksi, memohon kepada Allah apa yang kita butuhkan, dan berterima kasih atas segala nikmat yang telah diberikannya. Zikir, yang juga merupakan amalan yang dianjurkan di malam hari, adalah cara kita untuk mengingat Allah dengan hati yang penuh ketulusan. Dalam kesunyian malam, zikir kita akan terasa lebih mendalam. Setiap lafaz yang kita ucapkan, baik itu tasbih, tahmid, takbir atau tahlil, akan menjadi sarana bagi kita untuk lebih dekat dengan Allah. Zikir yang dilakukan dengan penuh perasaan dan penghayatan akan mendatangkan ketenangan dalam jiwa kita, menghilangkan kegelisahan dan kekhawatiran yang kita rasakan sepanjang hari. Malam adalah waktu yang penuh berkah, di mana Allah membuka pintu-pintu rahmat-Nya bagi hamba-Nya yang mau berdoa dan berzikir. Inilah kesempatan emas untuk kita meraih keberkahan yang tidak kita dapatkan di waktu-waktu lain. Dengan salat malam dan zikir, kita menambah keikhlasan dalam hidup kita dan semakin merasakan kedamaian yang datang dari hubungan yang semakin erat dengan Allah. Pada akhirnya, keberkahan yang kita cari dalam hidup tidak hanya terletak pada apa yang kita capai di dunia, tetapi juga pada kedamaian yang kita rasakan dalam hati. Ketika kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, baik itu melalui salat, zikir, atau amalan lainnya, kita akan merasakan kedamaian yang tak terhingga. Itulah sejatinya keberkahan, ketenangan dalam jiwa, keyakinan dalam hati, dan rasa syukur yang mendalam atas segala yang diberikannya. 3 hari yang penuh amalan sederhana ini telah menunjukkan pada kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang penuh keyakinan. Dalam setiap doa, setiap amalan, dan setiap niat yang tulus, ada keberkahan yang menunggu untuk datang. Jika kita terus berusaha dengan hati yang ikhlas, Allah akan membuka jalan bagi kita yang tak terduga.
Ingatlah, hidup ini bukan hanya tentang apa yang kita dapatkan, tetapi juga tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepadanya. Semoga amalan-amalan ini menjadi kunci menuju kedamaian, kebahagiaan, dan keberkahan yang sejati dalam hidup Anda. Teruslah berjalan dengan penuh harapan, karena Allah selalu ada bersama kita dalam setiap langkah.